Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada segmen yang kedua ini kita akan membahas mengenai sumber daya dan cadangan CBM. Pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai gas in place atau GIP, yaitu merupakan jumlah gas total yang terkandung di dalam lapisan batubara yang menjadi target eksplorasi. Dalam hal ini, gas konten yang diperoleh dari uji desorpsi bisa digunakan untuk menghitung GIP ini dengan rumusan yang sederhana, yaitu luas area distribusi batubara dikalikan dengan ketebalan, kita akan memperoleh volume dari batubara, dan kemudian dikalikan dengan densitas batubara, sehingga kita akan memperoleh total tonase batubara, dan kemudian dikalikan dengan gas konten. Gas konten ini kita ingat satuannya adalah meter kubik per ton. Sehingga kalau dikalikan dengan ini, kemudian kita akan memperoleh volume dari gas yang ada dalam area target eksplorasi. Yang harus diperhatikan, hasil perhitungan GIP harus dinyatakan dalam basis S-receive dan bukan pada basis dry as free atau basis yang lain. Karena basis S-receive cukup merepresentasikan kondisi real di reservoir. GIP tidak bisa dipandang sebagai potensi gas untuk produksi, karena untuk produksi harus melihat keekonomiannya yang sangat tergantung dari kejenuhan gas dalam batubara, permeabilitas, harga gas, dan sebagainya. Hasil uji desorpsi bisa digunakan untuk menghitung GIP, namun harus diingat bahwa gas yang terdesorpsi tidak hanya metana, tapi juga tercampur dengan gas-gas yang lain seperti etana, propana, ada juga gas nitrogen, CO2, H2S, dan sebagainya. Untuk menentukan konsentrasi metana pada gas yang terdesorpsi, maka diperlukan analisis lanjutan, yaitu dengan menggunakan gas kromatografi yang sistem peralatannya bisa dilihat pada ilustrasi di bawah. Selanjutnya, apabila kita sudah mengetahui konsentrasi metana dari analisis gas kromatografi, kemudian dapat digunakan untuk menghitung gas metana in place. Kemudian kita akan bahas mengenai klasifikasi sumber daya dan cadangan menurut SPE. Jadi menurut SPE tahun 2007, sumber daya dan cadangan CBM dapat diklasifikasikan sebagai prospective resources, kemudian contingent resources, dan reserves. Nah, kemudian yang prospective resources ini merupakan kategori dengan keyakinan yang paling rendah. Umumnya hanya menggunakan data keberadaan lapisan batubara dengan tingkat kematangannya dan beberapa data kualitas saja. Jadi belum ada uji desorpsi, adsorpsi, dan juga belum ada penentuan kejenuhan gas. Dalam kategori ini, tingkat ketidakpastian dibagi menjadi low, base, dan high estimate. Prospective resource dalam hal ini artinya sedikit lebih rendah dari GIP, karena kalau GIP seperti yang kita bahas sebelumnya sudah menggunakan hasil uji desorpsi. Umumnya GIP dan sumber daya dilaporkan dalam basis probabilistik, misalnya adalah P20, yang maksudnya terdapat sekitar 20% peluang jumlah potensi aktual kurang dari jumlah yang diestimasi. Kemudian ini adalah tabel klasifikasi sumber daya dan cadangan menurut SPE. Ada dua hal. Yang pertama, tingkat ketidakpastian. Semakin ke kanan, tingkat ketidakpastiannya semakin tinggi. Artinya yang paling yakin adalah yang paling kiri, dan yang paling kurang yakin adalah yang paling kanan. Kemudian yang kedua adalah peluang komersialitasnya. Jadi semakin ke atas, semakin berpeluang untuk dikomersilkan. Kalau kita lihat di sini, ini adalah sumber daya. Kemudian inilah sumber daya yang sudah bersifat subkomersil, sedangkan apabila sudah bersifat komersil, maka di sini sudah menjadi cadangan. Artinya, berdasarkan kajian,
sudah layak untuk dilakukan eksploitasi. Ini adalah ilustrasi contoh penerapan klasifikasi menurut SPE. Kalau kita lihat, yang A, gambar A adalah prospective resource yang diperoleh dari 3 pengukuran stratigrafi dan disertai data peringkat dan kualitas. 3 data pengukuran stratigrafi saja. Maka dalam area ini masuk pada kategori sumber daya prospektif. Kemudian apabila dilakukan penambahan tes gas saturation, dalam hal ini adalah sudah dilakukan uji adsorpsi dan desorpsi, yaitu ada 2 pengukuran ini dan ini. Sehingga pada area yang diarsir lebih gelap ini akan masuk kategorinya menjadi contingent resources. Kemudian apabila dilakukan penambahan pilot well dan observation well, jadi pilot well-nya adalah ini, observation well-nya adalah ini, maka dalam area yang kuning ini kemudian akan masuk kategorinya menjadi reserve apabila dari hasil pilot well dan observation well di sini cukup menjanjikan untuk bisa dilakukan eksploitasi. Lebih lanjut lagi, di sini ada proven yang paling dekat dengan pilot well dan cadangan yang probable yang relatif jauh dari pilot well. Baik, sampai di sini materi untuk segmen yang kedua. Pada segmen yang ketiga nanti kita akan pelajari sekilas tentang produksi CBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.